salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Dalam Injil Matius pasal yang keempat, saya akan bacakan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. 14. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Nah, di sini kita melihat ada suatu peristiwa yang luar biasa, penggenapan janji Allah yang itu dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Sebelum itu tergenapi, dikatakan di dalam supaya genaplah, ayat 14, firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya hidup sekitar 800 tahun sebelum kedatangan Yesus ke dalam dunia, dan firman ini digenapi sekitar 8 abad kemudian, ketika Yesus sang Mesias yang dijanjikan itu lahir ke dalam dunia. Nah, kita lihat di sini juga seperti yang sudah pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa kehidupan Yesus itu didedikasikan untuk menggenapi seluruh firman Allah. Nah, ini memang kehendak Allah. Yesus memberikan contoh, Ia memberikan teladan dalam kemanusiaannya, bahwa hidup manusia ini harus didedikasikan untuk menggenapi firman Allah. Seluruh hidup kita harus kita persembahkan untuk kemuliaan Allah. Tadi katakan supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan itu yang dikerjakan oleh Kristus, itu yang dinyatakan oleh Yesus dengan kedatangannya ke dalam dunia. Ia menggenapkan seluruh firman Allah. Demikian juga Tuhan menghendaki hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita menggenapi firman Allah dalam makna kita mentaati apa yang tertulis di dalam firman-Nya. Dan luar biasa dampak atau berkat dari ketaatan itu di dalam hidup kita. Nah, saudara tidak bisa hanya menteorikan ini. Saudara harus mengalami, saudara harus melihat sendiri betapa dahsyatnya ketika kita belajar taat kepada firman-Nya. Dan ini yang diinginkan Tuhan, untuk kita berpengalaman secara pribadi dengan Allah, bukan sekedar berteori. Sudah cukup banyak mungkin selama ini kita berteori, kita tahu tentang kebenaran firman Allah, tetapi Tuhan ingin saatnya engkau harus mengalami secara pribadi kedahsyatan firman-Nya. Nah, bagi hari ini kita akan belajar tentang dua hal melalui pembacaan dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa Allah begitu mengasihi saudara. Allah begitu mengasihi manusia. Dikatakan tadi, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ini bukti kasih yang Allah yang tidak terbantahkan. Ini bukti kasih Allah yang tidak bisa disangka. Bangsa yang diam dalam kegelapan, dikatakan mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Itu bicara bukan sekedar kematian jasmani, tetapi kematian rohani, ancaman kematian kekal, keterpisahan dari Allah selama-lamanya. Bila dibandingkan dengan kematian rohani, keterpisahan kekal dari Allah selama-lamanya, maka kematian jasmani itu tidak ada bandingannya, saudara. Orang kita mungkin mengalami kematian, walaupun mungkin kita gentar, kita tidak siap menghadapi kematian jasmani, tetapi ada yang lebih menakutkan dari sekedar kematian jasmani, yaitu kematian kekal. Karena itu Yesus pernah berkata, jangan engkau takut kepada mereka yang hanya mampu membunuh tubuhmu, tetapi tidak punya kuasa juga membunuh jiwamu. Itulah yang dimaksud Kristus, keterpisahan kekal dari Allah. Tetapi Tuhan mengasihi manusia. Ia tidak menginginkan manusia yang diciptakan menyerupai dan gambar Allah itu mengalami kebinasaan.
Karena itu dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 di sana dikatakan li'annahu hakadha Allahul alam, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang meresponi kasih Allah, supaya siapa yang meresponi tawaran Allah, ia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini kita melihat kasih Allah yang dinyatakan, kasih Allah yang tidak berteori. Kerap kali kita sebagai manusia dalam kelemahan keberadaan kita, kekilafan, kealpaan, kelalaian kita hanya bisa berteori tentang kasih. Kita hanya mungkin bisa berkata I love you, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Tetapi berapa banyak kadang dalam realita kita tidak bisa mewujudkan kasih itu. Tetapi Allah di dalam keberadaan hakikatnya yang dikatakan dalam kitab suci, Allah itu adalah kasih. Dia adalah kasih itu sendiri, sehingga apa yang keluar dari hati Allah, dari dalam hidupnya, itu semata-mata hanya kasih. Karena Allah itu kasih, dan kasih itu harus memiliki objek sebagai sasaran kasih Allah. Dan saya katakan bagi hari ini, saudara adalah sasaran kasih Allah. Amin. Saudara adalah sasaran cintanya Allah, sehingga kita boleh, mungkin ada banyak orang yang tidak mengasihi kita. Ada kalanya kita merasa sendiri, ada kalanya mungkin kita merasa tidak dipedulikan. Walaupun jangan juga kita lebay, karena itu juga bisa perasaan kita sendiri yang terkadang tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan realita. Tetapi kalau toh pun benar kita mungkin seolah-olah sendirian dalam dunia ini, ingatlah apa yang saya sampaikan ini. Allah begitu mengasihimu, dan bukti kasih Allah itu adalah kedatangan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Itu bukti yang tidak terbantahkan. Yesus punya 1001 alasan untuk tidak datang ke dalam dunia ini. Satu, manusia telah memilih jalannya sendiri, sehingga manusia di dalam keberadaannya sebagai seorang makhluk berpribadi yang dikarunia akal budi, ia tahu konsekuensi dari setiap keputusan, dan bukan Allah tidak memberitahu. Kalau engkau makan buah dari pohon itu, engkau akan mati. Tuhan sudah memberitahu. Kecuali kalau Allah tidak memberitahu sebelumnya, kemudian Adam makan dan Adam ternyata dihukum tiba-tiba oleh Tuhan. Jelas ini sesuatu yang tidak adil. Tetapi Tuhan sudah menyatakan kepada Adam dan Hawa, semua pohon di dalam taman ini buahnya boleh kamu makan, kecuali yang di tengah itu engkau tidak boleh memakannya. Ini sebagai ujian ketaatan kepada Adam dan Hawa. Karena ketika engkau memakan buah itu, engkau akan mati. Tuhan tidak memberitahu alasannya. Kadang disitulah ujian ketaatan. Kita tidak perlu tahu alasannya. Pokoknya kita belajar taat. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, kita lakukan. Itulah ketaatan secara total kepada Allah. Dan Tuhan sudah menyatakan kepada Adam dan Hawa, ternyata mereka tidak taat. Ya sudah, itu pilihanmu, itu dampak, itu konsekuensi dari yang kamu lakukan. Untuk apa aku peduli? Tuhan bisa lakukan seperti itu. Yang kerap kali kadang kita lakukan seperti itu pilihanmu. Apa yang sudah kamu pilih itu jalanmu. Ya sudah, hiduplah dalam konsekuensi akibat dari pilihanmu sendiri. Tetapi dalam kasih yang luar biasa, Tuhan tidak membiarkan manusia berada dalam keterpurukan. Awal bukti kasih Allah dinyatakan ketika ia mengunjungi manusia yang pertama yang sudah jatuh ke dalam dosa itu. Tuhan bertanya, hai Adam, di manakah engkau? Tuhan ingin melihat bagaimana sikap respon Adam terhadap kejatuhan, kegagalan, kesalahannya. Sekalipun Tuhan mendisiplinkan manusia pertama itu dan istrinya, tetapi di sana terbersih. Di sana dinyatakan kasih Allah, janji akan pemulihan Tuhan. Ada dampak begitu luar biasa, saudara, akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, yang itu mendatangkan maut, bukan hanya kepada Adam dan Hawa, tetapi maut itu menjalar kepada keturunannya. Penderitaan, hidup di bawah dominasi kuasa-kuasa gelap itu dialami oleh seluruh keturunan Adam. Karena itu kita bisa lihat di sepanjang sejarah umat manusia, di hampir seluruh kebudayaan ada kesadaran akan kuasa yang lebih tinggi dari diri manusia, lebih tinggi dari keberadaan manusia, yang itu kadang mengancam, itu menindas, itu menekan, itu mengintimidasi, dan itulah kuasa-kuasa gelap yang dinyatakan oleh kitab suci. Nah, karena itu kerap kali
Ada orang-orang yang memberikan sesajen kepada makhluk-makhluk tertentu agar tidak mengganggu katanya, agar tidak mendatangkan celaka katanya. Di sini kita melihat manusia berada di bawah intimidasi. Manusia berada di bawah ancaman kuasa yang lebih tinggi dari dirinya, dan kuasa itu harus dibujuk, kuasa itu harus ditenangkan dengan sesajen, dengan korban persembahan. Dan ini bukan rancangan Allah sejak semula. Tuhan menciptakan manusia sejak semula, dirancang oleh Allah, berada dalam pikiran Allah. Manusia itu menjadi mahkota ciptaan Allah, keberadaan kedudukannya di bawah Allah setingkat persis, baru malaikat, baru roh-roh jahat. Tetapi akibat kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, kita kehilangan otoritas rohani yang dulu kita miliki. Dan dalam kasihnya Tuhan ingin memulihkan, Tuhan ingin mengembalikan keberadaan kita, saudara. Karena itu melalui pembacaan ini kita diingatkan kembali, Allah sungguh mengasihi aku. Aku ini juga termasuk dulunya bangsa yang berdiam dalam kegelapan, bangsa yang dinaungi maut, tetapi terbit terang dalam kasih karunia-Nya. Allah menyatakan dirinya kepada kita. Karena itu ingatlah, Allah mengasihi. Dan kasih Allah itu bukan sekedar kasih yang menyenangkan, kasih yang meninabobokan kita. Kasih itu juga kasih yang mendidik, kasih yang mendewasakan, kasih yang mengajar, kasih yang memimpin kita untuk hidup di dalam rencana Allah, sehingga kita mengerti tujuan kehidupan kita sejak semula Allah merancangkan itu apa. Ya kan? Apa sekedar kita ini makan, minum, bekerja? Apa tujuan Allah di dalam kehidupan kita? Dan disitulah kasih Allah yang mendidik, mengajar. Digambarkan dalam kitab suci, Ia sang gembala kita, yang menggembalakan kita, yang menuntun, yang mengarahkan kita dengan kebenarannya. Coba kita baca dalam Mazmur pasal 23. Mazmur 23. Kalau Anda membaca di dalam Mazmur 23 yang kedua, di sana digambarkan kasih Allah yang menyenangkan kita secara daging. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di dalam ayat pertama malah dikatakan takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Tetapi perhatikan ayat yang ketiga bagian B. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia menuntun aku di jalan yang benar karena namanya, karena karakter Allah. Ia sang kebenaran. Tuhan adalah Al-Haq. Karena itu Yesus berkata, Ana huwa thoriq, akulah jalan, wal haq, dan kebenaran. Yesus tidak hanya berbicara tentang kebenaran, tetapi Ia kebenaran itu sendiri. Karena itu Ia menuntun umatnya hidup dalam kebenaran. Dan ini bukti kasih Allah, saudara. Jadi kasih Allah itu bukan hanya kasih yang meninabobokan kita, yang membiarkan kita melakukan apa yang kita mau. Seperti seorang ayah, seperti seorang mama, dalam kasihnya kepada anak-anaknya tentu tidak membiarkan anaknya melakukan apa yang mereka mau. Ketika seorang papa, seorang mama melihat anaknya mulai melakukan hal yang salah, melakukan hal yang tidak benar, hal yang membahayakan hidupnya, maka disitulah ayah, seorang papa, seorang mama itu akan turun tangan, akan bertindak, mendisiplinkan. Bahkan saat itu membuat anaknya menangis. Sempat berpikir papa jahat, sempat berpikir mama jahat, tetapi benarkah papanya jahat? Benarkah mamanya jahat? Tentu tidak demikian. Demikian juga Allah dalam kasihnya yang menuntun kita ke jalan yang benar. Itu bukti kasih Allah. Jadi bersyukur Allah mengasihiku. Allah tidak membiarkan aku sendiri dalam dunia ini. Tuhan memelihara hidupku, Tuhan menopang hidupku. Tetapi saat yang sama, kasih Allah itu bukan kasih yang meninabobokan. Kasih Allah adalah kasih yang mendidik. Yang kedua, apa yang bisa kita tangkap dari pembacaan dalam Injil Matius pasal 4 ini? Yesus ingin mengubah statusmu. Yesus ingin mengubah jalan hidupmu. Yesus ingin mengubah keberadaanmu dari gelap menuju terang. Tadi digambarkan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Berarti kira-kira situasinya berubah nggak? Dulu gelap, sekarang terang. Ini bicara
bicara perubahan status, perubahan kehidupan. Tuhan ingin mengangkat kita seperti yang mengubah kehidupan wanita Samaria, seperti yang mengubah kehidupan orang gerasa yang dirasuk setan, seperti yang mengubah kehidupan Maria Magdalena. Dan ada banyak orang yang hidupnya diubah oleh Yesus. Bukan hanya keberadaan sakit menjadi sembuh, bukan segera yang dirasuk setan menjadi dilepaskan, bukan segera mereka yang mati dibangkitkan, tetapi kehidupannya yang dahulu hidup dalam perseteruan dengan Allah, tetapi diubah hidup dalam kasih dengan Allah, hidup dalam damai dengan Allah. Dan itu kunci rahasia utama kita hidup dalam berkat Allah. Tidak ada kunci lain. Kita tidak bisa menyogok Tuhan. Secara otomatis ketika kita berada di jalan kebenarannya, hidup kita diubahkan. Kita tidak lagi berada di dalam gelap, tetapi berada di dalam terang Allah. Maka keberadaan kita yang sudah diubahkan ini, kita dikaruniai hak penuh untuk menikmati blessing, janji Allah. Karena itu responi uluran tangan Allah, responi kehendak Allah untuk mengubah hidupmu. Jangan sia-siakan. Seperti ketika Yesus mengubah hidup orang gerasa yang dirasuk iblis itu, diusir setannya dari orang yang tidak punya masa depan, dari orang yang gila, orang yang tidak punya harga diri, orang yang dilecehkan, orang yang ditakuti, diubah 180 derajat oleh Kristus. Diubah hidupnya, dia menjadi orang yang diberkati, bahkan dia dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Dan ini yang kehendak Allah dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Karena itu mari kita responi rancangan Allah, responi kehendak Tuhan yang ingin mengubah hidupmu, yang mengubah kita dari gelap menuju terang yang ajaib, dari kematian menuju kehidupan, dari kutuk menuju berkat. Bagaimana tawaran Allah? Apakah kita terima? Tawaran Allah itu berangkat dari kasih Allah yang besar. Karena itu Yesus Sang Mesias itu datang. Kita baca kembali untuk mengakhiri renungan kita pagi hari ini dalam Matius pasal yang keempat, di dalam ayat yang ke-16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Bukan hanya Yesus ingin mengubah mereka, tetapi Yesus juga memberikan jalan, memberikan syarat kalau hidupmu mau diubah. Ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya kembalilah kepada Allah. Itu makna bertobat. Kembalilah hidup menurut kebenaran Allah, kembalilah hidup di jalannya, maka kerajaan Allah itu akan hadir dalam hidup. Artinya kita membiarkan Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengarahkan, bukan lagi diri kita, bukan lagi ego kita. Kita belajar taat kepada pimpinan firman-Nya. Ketika firman-Nya berkata, no, kau tidak boleh lakukan itu, kita belajar taat. No, kau tidak boleh lakukan itu. Kita belajar, Tuhan tolong aku, Engkau sudah mengubah hidupku Tuhan. Aku belajar taat, menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Dan kalau kerajaan Allah dihadirkan, di sana ada kuasanya, di sana ada kasih-Nya yang menyertai kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman ini memotivasi, mengingatkan, mengajak, mendorong kita semua, membuat hati kita berkobar-kobar. Kita menjalani hidup dengan penuh iman dan sukacita, karena kita tahu Allah mengasihi kita, karena kita tahu Tuhan ingin mengubah hidup kita. Dia ingin mengubah nasib kita, Dia ingin mengubah kondisi kita yang terpuruk menjadi kehidupan yang penuh berkat, kehidupan yang penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya memotivasi, mengingatkan kami kembali akan kehendak-Mu, akan rancangan yang begitu indah dan luar biasa dalam hidup kami. Tolong kami untuk kami meresponi dengan benar firman-Mu ya Tuhan. Hamba serahkan seluruh aktivitas jemaat-Mu di sepanjang hari ini dalam kasih karunia dan penopang-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.